sekolah PSP 2 tahun pendampingan ketiga di SLB Negeri Pelabuhan Banjarmasin. Sebetulnya KKTP itu sudah biar laksanakan. Miskonsepsi yang salah, KKTP-nya ditaruh di bawah TP ya Bu Yasmina ya. Saya lihat kan di beberapa sekolah naruhnya di situ. Itu adalah miskonsepsi, pemahaman yang salah. Sesuai dengan panduan pembelajaran dan asesmen, ya, KKTP itu hendakannya ada di asesmen. Kalau di project, dia harus menyiapkan dulu ekosistem sekolah seperti apa. Yang perlu menyiapkan ekosistem sekolah itu melihat nih, apa yang jadi tantangan sekolah, apa yang perlu dicarikan solusi oleh masyarakat atau sekolah. Sekolah termasuk masyarakat sekolah, lingkungan sekitar. Terjadi solusi seperti, ada solusi seperti ekobrik Pak Alfi, bagus ya, menjawab solusi permasalahan kertas yang menumpuk di sekolah. Nah, dibuat ikuti. Saya berharap tema-tema yang lain juga menjawab tantangan seperti itu. Makanya ketika kita menyusun P5 kemarin, ketika kita menyusun deskripsi P5 kemarin, kita juga apa nih solusi, apa nih permasalahannya dikaitkan dengan apa nih. Makanya bab 3, bab 1 saya suruh mengaitkan. Itu seperti itu Bapak Ibu. Karena Pak Alfi pernah menjawab saya ya, Bu Ratna, betul nggak untuk karakter, ketuntasan dari karakter itu jika ya, ketercapaian dari karakter itu jika mencapai berkembang sesuai harapan ya. Kalau belum mulai berkembang masih perlu dipupuk. Kalau sudah berkembang sesuai harapan berarti itu cukup untuk anak kita. Yang sangat berkembang, sangat baik, berkembang dengan baik, is okay, acungi jempol. Minimal anak itu harus berkembang, karakternya berkembang sesuai harapan. Misalnya ditanamkan sikap gotong royong, minimal kriteria gotong royong yang berkembang sesuai harapan itu apa? Itu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mulutnya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, hari ini kita belajar matematika. Coba lihat Ibu. Coba lihat. 1. Lihat Ibu. 1 2 3. Iya, lihat Ibu. Pintar. 1. Ini tas. Tasnya berapa? 1. Isyarat 1 nih. 1. Iya. 2 ini. Ya 2. Ini apa namanya? Iya, penghapus nih. Iya, penghapus. Nih, 2. Isyaratnya nih. 2, pintar. Berapa dak? 2, pintar. T I Irmi. Duduk. I G A. 3 apa tulisannya? T I G A. 3. Irmi lagi. Apa tulisannya? 3. Apa? Huruf apa? Ini saya udah lihat ya, memang benar untuk SLB itu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP itu tidak menjadi hal yang wajib gitu, karena anak SLB memang cukup variatif gitu di kelas itu, jadi sangat sulit kalau dibikin KKTP-nya.
Tetapi sebetulnya sesuai dengan panduan pembelajaran dan asesmen yang terbaru, sebetulnya KKTP itu memang tidak dimunculkan di sini ya. Yang miskonsepsi itu kan biasanya mereka ditaruhnya di bagian sini ya, di depan. Nah, kalau di panduan itu ya, itu berarti miskonsepsi kalau masih naruh di depan, tapi ini udah nggak ada. Tetapi sebetulnya yang seperti ini pun termasuk dengan KKTP. Jadi boleh, tapi dimasukkannya di mana letaknya? Di dalam khusus apakah sudah ada yang baru ya. Untuk yang intrakurikuler, jika kalian mau berolah TP, ATP, modul ajar, itu CP-nya juga saya kirim. Nih revisi saya udah masuk kan? Nah, KSP-nya tidak tahu hasilnya seperti apa. Ini dirangkum. Nah, dirangkum ditaruh di gitu ya. Nah, seperti itu. Seperti saya lupa ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi nih ya, biar karena sekolah penggerak harus bisa membuat jauh lebih bagus daripada ya. Dan kita rupanya mereka menghendaki harus kepala dinas. Bukan apa, tukang potong sayur, potong apa itu. Jadi dia masuk di tata boga. Si guru tata boga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah memasuki aktivitas 5, yaitu pengenalan kreasi ekobrik. Ya, kita ini masuk ke pengenalan kreasi ekobrik. Kita kemarin sudah melalui kegiatan untuk pembuatan apa ini? Botol apa? Ya, ini botol ekobrik, kita masukkan sampah ke dalam sini, kemudian kita tutup botolnya. Kita tutup menjadi ekobrik. Ya, emang di sekolah banyak sampah kertas Pak Alfi ya? Banyak ya, jadi ini ditemukan di bawah meja kelas, kemudian di sebelah ruang tata usaha, bahkan guru-guru pun juga di rumahnya membawa ke kami. Oh gitu Untuk ya, kami olah. jadi banyak stok sampah. Ya, banyak stok sampah ya. Sampah kertas yang bisa digunakan. Ya, benar sekali. Oke, baik. Ya, Alinda kelas berapa? 10. Oh iya. Ini ekobriknya Alinda nih bikin apa ini? Buat cookies, Apa? buat cookies, hijau. Tempat duduk. Oh, tempat duduk. Iya. Ya. Tempat duduk bagus nih. Nah, nih Ibu Retno yang ngajar ya. Iya. Iya, Bu. Nih kalau ada tempat duduk kursi, tentu ada mejanya nih ya. Iya. Iya, senang nggak belajar P5 membuat ekobrik? Senang nggak? Senang nggak? Senang. Senang. Oh, senang. Oh ya, senang. Kenapa jadi senang? Nah, Ya, kenapa? Kalau senang bikin Kalau senang ekobrik, kenapa? Kalau senang kenapa? Bisa kumpul ya, teman-teman banyak. ya, Ya, Ya. belajarnya juga tidak di kelas gitu ya. Belajarnya di luar gitu ya. Oke. kita belajar. Belajarnya di luar, nggak di kelas. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dulu ya. Kita kalau di pengawasan tuh sesi coaching gitu ya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol tentang apa saja yang mungkin mau Bu Salma sampaikan, apa-apa yang menjadi permasalahan di sekolah atau program-program sekolah juga boleh. Nah, sesi coaching ini kita akan menggunakan alur Tirta gitu ya. Nah, kira-kira saya ingin bertanya dulu nih. Kita nggak lama kok Bu, waktunya paling lama 30 menit gitu ya. Jadi 30 menit ke depan nih kita akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang supaya bermanfaat ya. Yang diinginkan Bu Salma ingin seperti apa? Ya, saya inginkan terutama yang orang yang muda-muda, oke. Kalau yang sudah usia dekat-dekat pensiun itu oke aja sudah. Tetapi ketika yang muda-muda tuh, saya ingin tuh mereka mengembangkan dirinya tuh melalui literasi, perbanyak pengetahuan maupun
mencari rekan-rekan di dunia maya kah, atau di sekitar kita ini untuk memperbanyak atau mendalami tentang bagaimana membuat aksi nyata yang baik. Kemudian bagaimana mengolah kata-kata, mengolah video, atau bagaimana menerjemahkan praktek baik mereka dan dituangkan di dalam bentuk aksi nyata itu yang baik gitu maksud saya itu. Oke. Lalu ini ya Bu Salma ya. Tadi Bu Salma ingin ya tentunya ingin gurunya lebih Iya. paham bagaimana bagaimana menyusun aksi nyata yang baik dan seterusnya tadi ya kalau saya simpulkan. Lalu kira-kira apakah ada nih dari Bu Salma sendiri selaku kepala sekolah upaya untuk mewujudkan keinginan ibu yang cukup bagus tadi? Apakah ada keinginan kira-kira apa nih yang bisa mewujudkan keinginan Bu Salma itu bisa tercapai gitu. Nah mungkin Bu Salma punya gagasan-gagasan. Oh baiknya ini misalnya nih ya, atau bagaimana nih kalau gagasan Bu Salma sendiri? Yang saya lakukan adalah setiap kombel di sini ada 4 kombel. Ada kombel terapi, ada kombel jenjang SDLB, SMP, LB, SMA, dan kombel besar. Tapi di dalam kombel yang kecil ini saya selalu mengintervensi, saya ikut. Kemudian saya selalu sebelumnya saya mencarikan video-video inspirasi tentang aksi nyata, inspirasi praktek baik, dan saya tayangkan. Kemudian saya suruh mereka melanjuti video ini bagaimana bagusnya video orang-orang ini gitu. Jadi untuk memotivasi guru-guru itu membuat praktek baik, membuat aksi nyata. Kemudian saya juga di dalam tiap kombel itu menjelaskan tentang PMM, kemudian menampilkan aksi nyata yang baik-baik dari media sosial yang saya punya, dan itu sebagai masukan bagi guru-guru bagaimana mereka dapat membuat praktek baik dan aksi nyata yang bagus. Saya Ibu Ratna Juwitarini selaku pengawas pembina dan juga fasilitator pada program Sekolah Penggerak Angkatan Kedua. Sekolah ini, SLB Negeri Pelambuan Banjarmasin, merupakan sekolah penggerak angkatan kedua yang pada saat ini sedang menjalani pendampingan di tahun ketiga. Setelah menjalani pendampingan selama 2 tahun, sekolah ini terdapat peningkatan dan kemajuan yang saya rasa cukup signifikan, baik dari sisi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, penyusunan program-program pembelajaran, asesmen, perencanaan program, maupun budaya, iklim keamanan lingkungan sekolah di sekolah tersebut juga mengalami kemajuan. Saya berharap sekolah ini setelah selesai pendampingan di tahun ketiga ini mampu bertransformasi untuk benar-benar menjadi sekolah penggerak dan mampu melakukan pengimbasan untuk sekolah-sekolah yang lain, khususnya pada IKM Mandiri pada pendidikan khusus. Ya. Oke, selamat bergerak, selamat berjuang, selamat bertransformasi untuk SLB Negeri Pelambuan Banjarmasin. Assalamualaikum.